Warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini mau memenuhi tugas dari Pak Dino. Ya, jadi di sini kita membuat video dari matkul warganegaraan. Oke, di sini kita akan mulai podcast dari tema yaitu tentang manusia silver. Apa sih yang dibahas kali ini? Ya karena beberapa orang itu kadang ada yang mengeluh tentang manusia silver dan ada yang mendukung tentang manusia silver itu sendiri. Oke, jadi kita akan mulai. Sebelum itu kita perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Vila Alvan Faruk, NIM 21030130181 dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Taufan, NIM 2103004. Dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Samalana, NIM 210301111. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif, NIM 210300073. Perkenalkan, nama saya Ezekiel Genta, NIM 210300318. Ya, jadi kita akan langsung mulai aja ya. Jadi dari kita ini ada beberapa dari kita sendiri, ada yang pro dan ada yang kontra untuk membahas manusia silver itu sendiri. Oke, kita mulai. Nah, jadi gini. Mungkin dari kalian bagaimana tentang pendapat tentang manusia silver yang ada di Indonesia. Jalan-jalan itulah. Populasi manusia silver ini pertumbuhannya sangat pesat sekali sehingga dapat mengganggu jalannya arah lalu lintas yang ada. Oke. Berarti Anda sendiri mendukung atau tidak tentang adanya manusia silver? Oh tidak, itu sangat mengganggu bagi lalu lintas gitu mas. Tapi menurut saya ya, itu sebenarnya mungkin karena kebutuhan mereka ya. Karena mungkin mereka tidak mempunyai uang ataupun segalanya, agar mereka itu menghibur para pengendara yang ada di lampu merah tersebut. Kebanyakan di situ. Gitu. Tapi Ini mas, kan kebutuhan kan bisa mencari pekerjaan kan di mana saja kan bisa. Selagi kita masih sehat kan kebanyakan manusia silver ini kan masih muda-muda loh, yang menjadi seorang manusia silver. Dan juga kerugian jadi seorang manusia silver yang utamanya yaitu dari segi kesehatannya sendiri. Nah, dari bahan tersebut yang digunakan sama manusia silver kan bahannya sudah berbahaya untuk kulit seperti itu, untuk kesehatannya sendiri. Dan juga apalagi ketika manusia silver ini anggapannya seperti orang mengemis yang mengganggu lalu lintas yang ada di jalanan. Kalau seketika melakukan mengemis dan ada suatu kejadian kecelakaan, yang disalahkan ini yang siapa? Pasti kan dari pengendaranya seperti itu. Itu yang membuat jadi kerugian bagi masyarakat. Nah, tapi yang saya lihat ini kan mungkin karena mereka tidak mempunyai keahlian khusus untuk melakukan suatu hal dan mereka pun mungkin saja minim tentang pengetahuan umum ataupun pengetahuan di dalam sekolah itu sendiri. Ya mungkin mereka masih berusaha untuk mencari uang apapun yang terjadi gitu loh ya. Jadi meskipun bahan yang apa yang digunakan itu pun resiko untuk dia bekerja gitu loh. Jadi seperti itu. Ya enggak juga. Kan soalnya untuk mencari bakat dalam diri sendiri itu kan masih bisa. Banyak kok mencari bakat itu dalam diri sendiri. Tapi masuk. Oke. Tapi kalau masalah bakat, sebenarnya bakat itu kita mau menunjukkan bakat kita dalam dijadikan sebuah penghasilan itu susah, Mas.
Karena kembali lagi kita itu ke masalah sosial, masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi itu dimana kita harus bekerja keras untuk menghidupi kita sendiri atau orang lain, keluarga kita kayak gitu. Jadi kalau hubungannya dengan membahayakan pengendara, mungkin di lampu merah itu kan pengendara itu kan banyak yang stop kan. Jadi mungkin waktu lampu merah menyala, jadi mereka turun jalan, habis itu mungkin dapat 1 menit atau 30 detik mereka kembali ke trotoar kayak gitu. Yaitu masalah ekonomi sih sebenarnya, tergantung kita bagaimana menyikapi seperti itu, kita mau ngasih atau enggak kayak gitu. Nah, kebetulan juga ya di lampu merah juga ya. Nah, lampu merah itu sendiri kan kalau memang ada sebuah kecelakaan berarti jadi kesalahan pengendara sendiri kalau memang itu ada lampu merah gitu ya. Lampu hijau baru dia jalan, tapi kalau ada lampu merah dia jalan ya berarti kan salahnya mereka sendiri gitu. Pengendara kan. Pengendara juga kadang lampu merah terabas saja kan. Tapi dengan itu apabila masih dibiarkan itu dapat meningkatkan populasi mereka itu. Kan tidak memerlukan bakat apa-apa sehingga banyak orang yang tertarik itu untuk melakukan pengemis seperti itu. Sehingga nanti kedepannya mungkin tidak dapat terkontrol gitu populasinya. Kan dapat berdampak buruk juga gitu. Nah, izin masuk ya. Itu saya pernah melihat poster lowongan kerja tentang kumpulan manusia silver di suatu grup lowongan kerja. Di sana malah orang-orang itu ada yang menampung. Jadi kayak ada wadahnya untuk menjadi manusia silver tersebut. Berarti seperti punya sebuah perusahaan, Iya. tapi dalam jasa, untuk jasa. Jadi pengemis tersebut pekerjaan pengemis tersebut dijadikan suatu pekerjaan gitu. Iya. Ya mungkin kan ya mereka itu mungkin merintis mulai dari nol sampai mungkin jadi nanti jadinya mungkin mereka bisa mendapatkan uang yang lebih gitu ya. Ya dari manusia silver itu sendiri, manusia silver itu menurutku daripada kita diam ya, mungkin kita lebih bergerak meskipun kita mendapatkan uang yang minim sekalipun gitu loh. Juga mereka itu sendiri, mereka juga menghibur gitu loh. Menghibur bagaimana kita menunggu di lampu merah yang cukup lama, lampu merah tersebut kita berhenti di situ ya. Mungkin mereka itu menghibur gitu loh. Menghibur suasana gitu. Jadi kalau memang mereka itu dianggap sebagai pengganggu ya mungkin kita kalau tidak ada jalan lagi, kita mau nggak mau mungkin ya seperti mereka juga gitu loh. Beranggapan mereka, wah ini manusia silver ini kok kayak gini. Tapi mereka nggak tahu juga dalam posisi manusia silver itu seperti apa, masalahnya apa, kekurangannya apa, dan ekonominya apa gitu. Gini Mas, menurut sampean cocok gak manusia silver itu untuk mencari nafkahnya di lampu merah? Untuk menurut saya ya, itu manusia silver gak apa-apa, tapi di sana yang dijual sama manusia silver itu cuman cosplay gitu, gak ada pertunjukan lain. Ya, Di sana kan cuman kalau waktu lampu warna merah, di sana cuman kan megang black wadah buat minta uang sama jalan-jalan ke orang yang pengendara itu kan. Nah, gini, kalau menurut saya seorang manusia silver ini untuk mencari nafkah di lampu merah itu sangat tidak cocok. Karena apa? Di peraturan lalu lintas itu tidak diperbolehkan ada orang mengemis yang ada di lampu merah. Soalnya takutnya bisa terjadi kecelakaan dan juga mengganggu pengendara. Nah juga masuk ya Mas, di lampu merah itu ada, setiap kita di lampu merah kayak di Glada Kembar gitu ya, atau di mana di Argopuro, itu di sebelah kiri ada himbauan kalau
barang siapa apa, kalau orang yang ngasih pengemis atau pengamen itu kita kena bui atau didenda. Ada kok mas itu di plangnya kayak gitu. Jadi kalau menurutku kita mungkin dari segi pemerintah ya, kita lihat dari segi pemerintah mungkin untuk mengurangi masalah sosial yang tadi itu kita harus bekerja jangan sampai mengemis kayak gitu, apalagi yang hiburan kayak gitu, hiburan untuk pengendara itu mungkin dari segi pemerintah jangan sampai ada kayak gitu di lalu lintas di lampu merah kayak gitu, ada himbauannya kayak gitu. Nah, tapi ada masalah lagi nih. Kalau memang ada peraturan seperti itu, kenapa pemerintah juga tidak melakukan pembukaan lowongan kerja gitu buat orang-orang silver itu sendiri gitu. Seharusnya kan seperti kalau itu yang kalau memang buat peraturan. Kalau yang saya lihat di koran, di Kompas atau di televisi itu dari pemerintah bekerja sama dengan dinas sosial itu mereka dipegang mas, dalam artian dipegang bukan cuma diamankan aja, jadi mereka ditanyai rumahnya di mana, identitasnya itu apa, terus tujuan mengamen itu untuk apa, apakah mencari uang untuk kebutuhan lainnya kayak gitu. Jadi kalau misal kebutuhan mencari uang, pastinya mereka diberi lowongan kerja kayak gitu. Ada kok mas, pasti kalau ditangkap gitu pasti dikasih solusi sama pemerintah gitu. Selain buat apa juga kan menghibur di jalan raya gitu kan, ganggu juga. Ya benar sih kata Mas Afrizal, Mas Andre kayak gitu. Gini juga, kemarin saya dengar berita ya mas ya, di salah satu televisi viral tentang manusia silver yang uangnya itu digunakan untuk mabuk-mabukan. Apakah itu dari kata sampean untuk kebutuhan hidup? Apa mabuk-mabukan itu suatu kebutuhan hidup yang baik untuk manusia silver? Ya, kalau memang dibilang seperti itu ya mungkin manusia itu tidak semua seperti itu gitu. Ada yang baik dan ada yang buruk. Meskipun pengamen juga tidak mengganggu di lalu lintas, juga mereka juga ada yang memenuhi kebutuhan hidupnya dan ada yang memenuhi karena keinginan dia gitu loh. Memang tidak semua orang seperti itu gitu. Tapi kita berharap juga manusia silver itu sendiri melakukan suatu hal yang untuk kebutuhan itu sendiri gitu loh. Kita berharap seperti itu gitu. Kalau memang ada pemerintahan kayak gitu, kenapa ya kembali lagi, kenapa gak dibuat loker atau lowongan pekerjaan untuk mereka itu gitu. Memang semua manusia tidak seperti itulah gitu loh. Ya, tapi kan gini mas, saya kemarin gabut lah ya, jalan-jalan di sekitaran daerah kota Jember, dan juga kemarin ketemu sama manusia silver. Tak tanyakan sama saya, untuk apa uangnya? Mereka bilang untuk makan. Ya, untuk makan ini sebuah kebutuhan hidup. Dan juga di hal lain itu dibuat untuk mabuk-mabukan, skater atau judi online seperti itu. Nah, itu menurut saya tidak baik untuk mencari nafkah. Tapi menurut saya gak semua orang seperti itu ya mas. Yang seperti Mas Alvan tadi bilang itu hanya oknum. Ada juga yang mungkin Anda tidak tahu benar-benar membutuhkan biaya untuk makan sehari-hari. Nah, ya mungkin bukan karena manusia silver juga ya. Polisi juga ada gitu loh mas. Ya, oknum ada, masing-masing yang gitu. baik ada gitu. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan dalam hal negatif semua, ya semua orang ya negatif gitu. Semua orang ya positif gitu. Ada negatif dan ada Tapi positif. sekarang gini mas, kita lihat dari objektif kita sendiri ya. Kalau kita misal lagi di lampu merah gitu, ada manusia silver atau pengamen, kira-kira kita risih nggak melihat mereka jalan-jalan, minta-minta, apalagi mintanya sampai box yang buat ngasihkan uang diginikan, risih nggak kita? Kalau dari objektif kita sendiri, sebenarnya risih nggak? Ataupun kalau di restoran gitu ya, kita buang lalu lintas deh di lampu merah, kita di restoran, di kafe gitu, terus ada pengamen, risih nggak kita ngeluarkan uang, ngeluarkan
rokok buat ngasih pengamen, risih nggak kira-kira? Kalau menurut saya Mas, kalau yang saya lihat manusia silver yang tidak ada kreatifnya, cuman modal Cek. modal chat itu modal Yang model gitu doang ya. Model gitu doang pokoknya. cosplay, nah, Wih, modal ah, cosplay gitu doang. Nah itu saya risih Mas. Kalau ada jasa yang dijual seperti antonim apa? Pantomim. Pantomim, Oh, ya, iya. seperti pantomim. Mungkin yang pengendara yang sedang banyak masalah melihat itu jadikan lebih Iya. Terhibur, ya, Saya terhibur. lebih setuju juga apa namanya, angklung. Nah, Bagus itu. itu angklung. Nah, yaitu dengan melonjaknya manusia silver itu dapat semakin lambat laun menyingkirkan bakat-bakat seperti pengamen, angklung itu juga, karena tidak membutuhkan bakat apapun gitu. Kalau masalah pengamen itu masih mempunyai suatu hal yang baik lah gitu. Banyak pengamen yang jadi artis kok gitu. Kalau manusia silver itu mau jadi apa ntar gitu? Masa mau jadi patung? Ya mungkin untuk kesenjangan yang sekarang gitu ya, kehidupan yang sekarang, mungkin kita nantinya mereka jadi apa kan kita kan nggak tahu. Jadi kalau memang seperti itu ya mungkin itu masalah mereka, kehidupan mereka gitu ya. Kita mungkin mau mengusik ya juga itu kebutuhan mereka gitu, meskipun agak melenceng gitu ya. Setidaknya mereka bisa hidup gitu loh. Ada yang mempunyai pekerjaan yang bagus, tapi mereka juga ya sama aja, makan iya, mabuk iya, juga judi ya iya. Kenapa mereka tidak disalahkan? Kenapa harus manusia silver yang disalahkan gitu? Karena mereka ada yang banyak bilang, oh ini manusia silver kayak gini gitu. Karena ada yang banyak yang bilang gitu loh. Coba kalian sendiri, dari kita sendiri ya, ada melakukan kesalahan suatu hal saat kita kumpul. Oke lah. Oh, anak ini kayak gini, pasti ya melakukan hal yang sama seperti manusia silver itu sendiri gitu loh. Kalau kita mengejudge manusia silver itu kayak gini, coba kalau kita di posisi mereka, apa yang kita lakukan gitu. Itu udah stuck di situ, tidak ada jalan lain. Gini Mas, tapi kan untuk mencari nafkah itu kan sah-sah aja kan ya. Kalau untuk mencari nafkah, tapi selagi tidak mengganggu sosial yang di masyarakat, itu gak apa-apa Mas sebenarnya Mas. Tapi kemarin juga ada seorang siswa itu dikeroyok sama manusia silver itu, dan juga dari keluarganya tidak terima dari keluarga yang siswa itu. Tapi menurut saya itu kan mesti ada sebab akibatnya. Nah, ya sebab Mungkin bisa akibatnya. jadi oknum. Iya. Dan masalahnya siswa ini anggaplah kemarin itu kayak siswa polos, dan yang siswa tersebut tidak mau ngasih uang kepada manusia silver itu. Jadi yang manusia silver itu tidak terima lah anggapannya, jadinya emosi dari manusia silver. Entah kenapa pandangan dari masyarakat itu lebih banyak keburukannya dari manusia silver daripada kebaikannya yang disorot. Seperti itu Mas. Ya kita kembali lagi ke oknum ya. Meskipun kita memandang polisi juga bisa jadi polisi itu adalah orang yang jahat gitu loh. Anak pejabat aja itu ada yang mengeroyok itu kan. Ya, Mengeroyok bahaya itu. temannya itu. Sampai nendang dan selebrasi gaya Ronaldo itu. Jadi mungkin kembali lagi ke oknum juga gitu loh. Kita menganggap ya orang-orang yang berseragam itu juga ya baik gitu. Tapi ada yang memandang buruk karena mereka melakukan suatu hal yang salah, ditindaklanjuti sama pihak tersebut, tapi mereka tidak terima. Nah, mungkin mereka beranggapan, oh bapak ini kayak gini, kok kayak gini. Nah, gitu loh. Jadi mungkin ada sebab akibat mereka, karena kenapa kita beranggapan baik kepada mereka, kita beranggapan buruk kepada mereka gitu. Jadi ada sebab akibat gitu loh. Mungkin
kesimpulannya di sini itu adalah oknum gitu. Bukan karena Gini, Mas. semua manusia silver juga buruk gitu. Tidak semua seperti itu. Nah, jadi mungkin perdebatan kita mungkin cukup panjang ya. Jadi kita agak potong tadi. Jadi kesimpulannya kita ada beberapa dari manusia silver itu sendiri. Ada yang oknum juga menjadi oknum dan ada yang jadi baik untuk masyarakat itu sendiri, untuk menghibur di beberapa tempat. Dan oknum itu sendiri mungkin keresahan masyarakat, mengganggu masyarakat juga gitu untuk beraktivitas. Jadi beberapa dari kita sendiri mempunyai anggapan, jadi manusia silver itu sendiri mungkin ada perkembangan yang lebih baik ke depannya untuk menghibur, tujuannya untuk menghibur dan mengembangkan bakat itu sendiri ya. Oke, sekian, terima kasih dari saya Muhammad Bilal Farouk, NIM 210301181. Terima kasih juga dari saya Muhammad Ali Taufan, NIM 210301174. Dan juga terima kasih dari saya Muhammad Azhar Syamalana, NIM 2103011. Terima kasih juga saya Muhammad Rafiq, NIM 210300073. Saya Ezekiel Bintang, NIM 2103018. Oke, terima kasih untuk sekian ya tugas dari Pak Dino warga negaraan. Oke, sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Subrek.